Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Kota Blitar? Senang sekali saya hadir menjumpai Anda dalam Kabar Baik Kota Blitar Sepekan edisi 8 Mei 2021. Persembahan Dinas Kominfo dan Statistik bersama LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Saya Afik Rahardian, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama, dulur Kota Blitar, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas digelar di halaman kantor Wali Kota Blitar, Senin 3 Mei 2021. Upacara diikuti seluruh kepala OPD, camat, lurah yang ada di Kota Blitar, dan juga mahasiswa dan perwakilan siswa SMA di Kota Blitar. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2021 dilaksanakan di halaman kantor pemerintah Kota Blitar pada Senin 3 Mei 2021. Upacara diikuti seluruh pimpinan OPD, camat, dan lurah se-Kota Blitar, serta perwakilan mahasiswa dan siswa SMA di Kota Blitar. Upacara diikuti seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kota Blitar, serta perwakilan mahasiswa dan siswa SMA di Kota Blitar. Saya Khulul Hulam, penjabat Sekda Kota Blitar, berlaku sebagai inspektur upacara, mengatakan sesuai amanat Mendikbud yang ia bacakan, terdapat beberapa hal yang perlu ditransformasi atau perbaikan di dunia pendidikan, diantaranya perbaikan infrastruktur dan teknologi, perbaikan kebijakan, perbaikan kepemimpinan, dan perbaikan kurikulum. Syaihul mengatakan dunia pendidikan saat ini memang memiliki banyak sekali tantangan, kualitas pendidikan yang harus tetap ditingkatkan, sedangkan pandemi COVID-19 membuat pembelajaran terbatas. Ya, otomatis kan transformasi itu kan mengarah ke perbaikan. Yang saya tahu sesuai dengan keinginan Menteri Pendidikan dan Riset dan Teknologi, pertama kaitannya dengan perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Tadi disampaikan yang kedua, perbaikan kebijakan. Yang ketiga, perbaikan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan harus kita semuanya harus berubah. Masyarakat dan budaya harus kita pilih. Terus yang keempat, kaitannya dengan perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum dan pedagogi serta asesmen. Jadi empat itu yang perlu kita transformasi, Pak. Ya. Harapannya Pak untuk tenaga pendidik yang ada di Kota Blitar? Ya, pendidik di Kota Blitar harus perhatian kepada murid-muridnya juga dan menambah kualitas keilmuannya, perhatiannya, serta yang berkaitan dengan kualitas mereka, sehingga anak-anak kita yang dididik berjalan dengan baik, keilmuannya baik, perilakunya baik, akhlaknya juga baik. Forkopimda Kota Blitar mengikuti video conference rapat koordinasi pengendalian transportasi jelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung di ruang Integrated System Center ISC Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar. Forkopimda Kota Blitar mengikuti video conference rapat koordinasi pengendalian transportasi jelang Idul Fitri 1442 Hijriah di ruang Integrated System Center Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar pada Senin 3 Mei 2020. Rapat ini diikuti seluruh Forkopimda Kabupaten Kota se-Jawa Timur dalam menyiapkan seluruh wilayah untuk mengantisipasi COVID-19 selama libur Lebaran mendatang. Sesuai dengan aturan larangan mudik, untuk mengantisipasi masyarakat yang nekat mudik, maka pengendalian transportasi perlu dilakukan. Dinas Perhubungan Kota Blitar akan melakukan koordinasi dengan Polres Blitar Kota dan pihak terkait lainnya untuk mengantisipasi mudik 1442 Hijriah. Masyarakat yang tidak melakukan aktivitas mendesak yang mengharuskan keluar kota pada periode 6-17 Mei diwajibkan menunjukkan surat keperluan perjalanan kepada petugas. Dari Kementerian Perhubungan, jelas dari semua sektor baik perhubungan darat, laut dan udara sudah melakukan kebijakan tentang larangan mudik untuk masyarakat. Untuk darat secara tersentral itu ada di beberapa pos penyekatan
dimulai di DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, untuk di Jawa Timur itu di pos penyekatan di tol ada 7 titik. Kita jelaskan bagaimana nanti kita sampaikan. Kalau di kabupaten kota, kita ini semua nanti akan dikoordinasikan, dikendalikan oleh Bapak Kapolres. Dulu ratusan kader PKK menerima bingkisan kesejahteraan dari pemerintah Kota Blitar. Bingkisan kesejahteraan ini menjadi program tahunan pemerintah Kota Blitar. Program ini sebagai ucapan terima kasih atas kinerja dan peran PKK dalam membantu menjalankan program pemerintah Kota Blitar. Ratusan kader PKK sekota Blitar menerima bingkisan kesejahteraan dari pemerintah kota. Bingkisan kesejahteraan bagi kader PKK ini menjadi program tahunan pemerintah Kota Blitar sebagai ucapan terima kasih atas kinerja dan peran kader PKK yang ikut mendukung program pemerintah. Demikian disampaikan Santoso Wali Kota Blitar dalam sambutan pengarahannya pada perwakilan kader PKK tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Santoso mengatakan PKK memiliki peran besar dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah, utamanya dalam memaksimalkan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Santoso berharap kader PKK terus menunjukkan kerja keras, cerdas, dan ikhlas sehingga bisa mencapai target yang ditetapkan pengurus. Santoso menegaskan total ada 664 kader yang menerima bingkisan kesejahteraan ini dengan total anggaran sekitar 199 juta, masing-masing menerima paket sembako yang terdiri dari minyak goreng, gula pasir, sirup, kue kering, dan lainnya. Pembagian bingkisan lebaran untuk kader-kader PKK di seluruh Kota Blitar. Total ada 651 kita berikan. Tapi karena juga dalam suasana COVID, maka kita serahkan secara simbolis. Itu adalah bentuk kepedulian bagaimana kerja keras, kerja ikhlas dari kader-kader PKK sebagai ujung tombak yang bersinergi dengan pemerintah kota, terutama dalam menjalankan program 10 PKK ini. Kita harus hargai, dan yang penting tetap kompak, solid, selalu bersama-sama membantu pada pemerintah. Informasi selanjutnya, dulur Kota Blitar, pemerintah Kota Blitar mulai menyalurkan bantuan beras kesejahteraan daerah, Rastrada, dan paket bantuan tambahan bingkisan Lebaran 1442 Hijriah bagi keluarga penerima manfaat KPM di 7 kelurahan yang ada di Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar mulai menyalurkan bantuan 11.014 beras kesejahteraan daerah atau Rastrada dan paket bantuan tambahan bingkisan Hari Raya 1442 Hijriah di 7 kelurahan se-Kecamatan Kota Blitar pada Selasa 4 Mei 2021. Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan program bantuan Rastrada ini diberikan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang benar-benar membutuhkan. Penyalurannya setiap 4 bulan sekali, yang mana masing-masing KPM menerima beras sebanyak 40 kg. Santoso menyebut penerima Rastrada tahun 2021 sebanyak 11.014 KPM. Namun setelah dilakukan pengecekan oleh Dinas Sosial Kota Blitar, terdapat penerima Rastrada yang double dengan program bantuan lain seperti PKH, BPNT sebanyak 1.151 KPM dan BST sebanyak 549 KPM. Maka penyaluran tahap ini Rastrada dibagikan ke 9.863 KPM se-Kota Blitar. Tidak hanya itu, dalam penyerahan Rastrada ini pemerintah Kota Blitar juga memberikan paket bantuan tambahan berupa bingkisan lebaran berupa minyak goreng, gula, dan kue kaleng sejumlah bantuan Rastrada. Untuk bantuan tambahan ini diberikan untuk KPM se-Kota Blitar tanpa kecuali. Penyaluran Rastrada dan bantuan tambahan ini akan dilakukan secara bertahap. Wali Kota didampingi Kepala Dinas dan Camat masing-masing wilayah. Rastrada yang saya janjikan pada saat kampanye itu bahwa Rastrada tetap kita bagi. Artinya jatahnya masyarakat mulai Januari, Februari, Maret, April kita serahkan per bulannya 10 kilo, jadi menerima 40 kilo. Tidak hanya itu, juga ada tambahan bingkisan untuk hari raya. Ini mau melengkapi, di sana ada gulanya, ada kecapnya, ada kuenya, ada minyaknya, sehingga kita harapkan itu sangat membantu kepada masyarakat di saat pandemi COVID ini. Paling tidak bisa digunakan untuk dinikmati bersama keluarga di saat menikmati Lebaran hari raya. Dulur Kota Blitar, pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP menggelar sosialisasi perizinan berusaha, permodalan usaha kecil, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Kegiatan ini berlangsung di Balai Kota Kusuma Wicitro, Kota Blitar.
Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP menggelar sosialisasi perizinan berusaha, permodalan usaha kecil dan BPJS Ketenagakerjaan di Balai Kota Kusumawicitro pada Rabu 5 Mei 2021. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil di masa pandemi COVID-19. Dalam sosialisasi ini, pihaknya mengundang 75 peserta sosialisasi dengan rincian 40 pelaku usaha kecil dan 35 peserta pelatihan usaha baru di Kota Blitar. Dalam sosialisasi tersebut, menghadirkan 2 narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Jatim Cabang Blitar. Mengingat pemerintah Kota Blitar memiliki kerjasama dengan Bank Jatim Cabang Blitar dalam program kredit pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk mengembangkan usaha mikro mencapai 100 juta. Syarat untuk mengajukan program kredit tersebut harus memiliki izin usaha meliputi nomor induk berusaha, surat keterangan domisili usaha, nomor pokok wajib pajak, izin usaha dagang, surat izin tempat usaha, surat izin usaha industri, surat izin usaha perdagangan, dan izin lokasi. Santoso, Wali Kota Blitar, mengapresiasi sosialisasi ini. Pihaknya menilai kegiatan ini akan memudahkan pelaku usaha kecil untuk melakukan izin usaha maupun pengajuan kredit usaha untuk mengembangkan usaha baru di masa pandemi. Dalam sosialisasi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga menyalurkan bingkisan lebaran bagi 75 pelaku usaha kecil dan peserta pelatihan usaha. Sosialisasi masalah pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan penanaman modal, khususnya kepada para UMKM, PPKM mikro, UMKM. Jadi kita berharap dari sosialisasi tadi, khususnya para pekerja yang belum gabung dalam BPJS Ketenagakerjaan, agar dimanfaatkan supaya nanti orang kerja kan tidak tahu mungkin suatu saat kena kecelakaan dan sebagainya, kalau tidak ada jaminan kepastian dari BPJS Ketenagakerjaan, termasuk dari Bank Jatim yang menawarkan pemodalan KUR, kredit usaha rakyat, itu bisa dimanfaatkan sehingga nanti bisa membantu kepada UMKM itu untuk mengembangkan modal usaha. Informasi terakhir dulur Kota Blitar, pemerintah Kota Blitar bersama Badan Pertanahan Nasional BPN menyerahkan sertifikat tanah PTSL bagi warga Pakunden dan warga Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar bersama Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Blitar menyerahkan sertifikat tanah pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL pada warga Kelurahan Pakunden dan Tanjung Sari, Rabu 5 Mei 2021. Sertifikat tanah ini merupakan sisa program PTSL tahun 2019. Total ada 168 sertifikat yang dibagikan dengan rincian 102 penerima di Kelurahan Pakunden dan 66 lainnya untuk Kelurahan Tanjung Sari. Penyaluran PTSL ini akan dilakukan secara bertahap. Tahun ini Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar menargetkan 450 sertifikat tanah program PTSL bisa disalurkan ke warga Kota Blitar. Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan pembagian PTSL ini merupakan wujud program Presiden Joko Widodo agar seluruh warga memiliki kepastian kepemilikan atas tanah mereka. Penyerahan sertifikat PTSL dari BPN, ada 2 kelurahan. Yang pertama Kelurahan Pakunden sejumlah 102, Kelurahan Tanjung Sari sejumlah 66. Itu sangat membantu kepada masyarakat karena memang sertifikat itu adalah sebagai tanda bukti kepemilikan. Punya lahan banyak kalau tidak punya sertifikat maka belum diakui. Alhamdulillah tadi sudah kita serahkan. Dulur Kota Blitar, sekian informasi kabar baik Kota Blitar sepekan edisi kali ini yang bisa kami sampaikan. Nantikan edisi selanjutnya hanya di channel YouTube Pemkot Blitar dan Mahardika FM Kota Blitar. Selamat menunaikan ibadah puasa dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Saya Afiq Rardian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.